Pak Yusuf tuh selama 7 hari lebih, dia hampir tiap hari nyupirin gue. Nyupir sendiri. Karena dia nggak mau juga orang-orang tahu Uya di mana. Bener-bener nyupir, Pak Yusuf itu. Dia nggak pakai supir. Kenapa dia nggak pakai supir ya? Dia nggak mau orang tahu, orang terdekatnya dia nggak mau tahu gue ada di mana gitu. Apa alasan yang lu tangkap dari Pak Yusuf kenapa waktu itu mau bantuin lu? Sedangkan saat itu lu sendiri kan framingnya jelek ya? Iya. Harusnya kan Pak Yusuf harusnya ada di sisi yang ngelihat kayak jangan nanti gue kenapa-napa gitu. Nah justru gue malah salutnya Pak Yusuf Hamka adalah beliau nih orang yang baik, berani mengambil resiko pada saat itu justru. Lu terlalu beresiko. Dia nyetir sendiri masuk ke dalam apartemen gue yang pada saat itu masih ada beberapa orang di luar. Iya. Tapi inilah indahnya perbedaan. Di saat kejadian seperti itu, Pak Yusuf malah bilang gini, ini saya ingat waktu kejadian 98 tuh, di mana saya banyak menyelamatkan orang-orang Tionghoa segala macam. Dan pada saat itu orang-orang Tionghoa pun kata Pak Yusuf banyak diselamatkan oleh orang-orang pribumi. Dan sekarang saatnya saya juga membalas atau mau apa ya? Ya dia menyelamatkan saya gitu loh. Iya. Jadi waktu itu banyak orang Tionghoa diselamatin juga sama pribumi. Betul? Iya. Ini kayak ibaratnya balas jasa istilahnya gitu ya. Iya. Indahnya. Dan seminggu itu gue ditaruh di tempat yang aman. Gus, terharu anjir. Iya. Itu resiko gede. Itu gue nggak tahu. Iya. Biasanya bapak nelfon gue. Sumpah gue nggak tahu itu. Dan dia nggak bilang siapa-siapa karena dia ngejaga rahasia itu. Karena kayaknya bapak tahu. Kalau dia bilang pasti ditahan. Karena bapak itu selalu melihat segala sesuatu dari sisi kemanusiaan. Iya. Gitu kan. Cuman gue kaget gila. Gue bilang resikonya gede banget. Manusia sebanyak itu gue bilang. Malah waktu ketemu lagi di Masjid Istiqlal. Kan gue naik taksi tuh. Karena supir gue juga biar ngurusin rumah aja. Kata Pak Yusuf udah naik ke mobil saya lagi aja. Jadi itu kedua kali saya dijemput sama, bukan dijemput ya, naik mobil dia. Dan habis itu kita makan es krim yuk di Ragusa. Tapi kata Pak Yusuf di mobil aja. Saya yang turun katanya gitu. Enggak Pak, saya mau turun. Hah? Jangan, terus gitu. Takut kenapa-napa. Nanti kalau lu diapain gimana? Terus istri gue juga bilang gini, kata Asid. Nanti kalau digeprak, dipukul. Justru ini saya pengen tahu. Apa yang ada di sosmed, kemarahan orang tuh seperti apa? Jadi gue mau ngambil resiko turun. Kalau emang kita turun, kita digeprak, dipukulin orang, ya udah kita berarti emang nggak boleh turun. Besoknya kita sembunyi aja. Gue turun, istri gue takut nggak mau turun. Tapi pas gue turun, istri gue ngeliatin dari dalam mobil. Pak Yusuf juga turun, tapi Pak jauh-jauh aja dulu gitu. Tapi orang kaget ngeliat gue, karena itu baru 1 hari setelah penjaraan kan. Orang nengok semua gitu. Iya. Tapi gue senyum aja. Terus gue pesen es krim, gue duduk, nggak lama orang-orang pada datang. Sabar ya mas, minta foto. Ada TNI juga datang berdua, sabar minta foto. Terus habis itu gue ke sebelah beli asinan, otak-otak. Ada orang-orang banyak juga. Pada nyapa. Dan sebelumnya di Istiqlal pun orang pada minta foto, pada minta sabar ya. Gue sampai di situ, di masjid mungkin wajar ya. Karena orang untuk beribadah, nggak mungkin orang mau jahat kan. Ternyata orang berempati. Dan pas naik mobil lagi tuh kan, Pak Yusuf, Astrid, yang di sosial media beda dengan kenyataan di sini. Cuman mungkin ini cuma di tempat ini doang. Kita coba lagi besok. Besok kita gue sama Astrid pergi makan di mana, di restoran gitu kan.